Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya mari kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu bagaimana cara mendukung pemanfaatan bansos untuk memenuhi gizi bagi anak dan juga ibu hamil. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu bansos. Bansos adalah bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu. Bentuk bantuan sosial ada berupa uang tunai, ada bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan YAPI, yatim piatu, dan juga ada bantuan kartu KIS, kartu berobat, yang kartu ini sudah dibayarkan iurannya oleh pemerintah setiap bulannya untuk masyarakat kurang mampu berobat. Selanjutnya, tujuan bansos yaitu untuk membantu masyarakat mengatasi masalah sosial ekonominya, menanggulangi kemiskinan, jaminan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat kurang mampu, dan juga untuk perlindungan sosial. Selanjutnya, memenuhi gizi bagi anak dan ibu hamil. Gizi adalah salah satu unsur terpenting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. Gizi yang cukup dan seimbang adalah kunci untuk menjaga tubuh agar tetap berfungsi dengan baik, mencegah berbagai macam penyakit, serta mendukung pertumbuhan dan terhindar dari berbagai penyakit. Selanjutnya, apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip yang pertama, berbagai macam pangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, aktivitas fisik. Selanjutnya, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah berbagai masalah gizi. Di sini ibu-ibu PKH, penerima manfaat bantuan PKH, harus bisa memanfaatkan dana bantuannya secara bijak, harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi keluarga. Di sini ada isi piringku. Di sini ibu-ibu harus memenuhi segala yang ada untuk gizi keluarganya. Misalnya bantuan PKH-nya cair, bantuan BPNT-nya cair. Ibu-ibu PKH harus bisa memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Karena di sini sangat penting, Bu, memahami dan memenuhi gizi keluarga agar anak-anak kita terhindar dari yang masalah stunting atau kurang gizi. Stunting adalah contohnya, Bu, berat badan tidak sesuai dengan umur, terus tinggi badan juga tidak sesuai dengan umur. Isi piringku di sini, Bu, pertama karbohidrat yang harus kita penuhi. Kalau di Indonesia biasanya kita makan nasi, ada juga jagung, makanan pokoknya ya, Bu ya. Lanjut, protein yang harus kita penuhi setiap harinya, yaitu, Bu, lauk pauknya. Misalnya ibu beli ayam atau ikan. Di sini banyak kok ikan yang murah-murah di sekeliling kita, Bu ya, yang mengandung protein yang tinggi. Selanjutnya, vitamin yang harus ibu-ibu penuhi untuk keluarganya. Buah-buahan misalnya, Bu, murah kok, Bu. Itu ada kang buah jawat depan rumah cuma 1.000 sepotong, Bu ya. Misalnya beli apa, pepaya, ada juga pisang, semangka, dan lain sebagainya.
Lanjut Bu, mineral yang harus dipenuhi. Mineral misalnya Bu, sayur-sayurannya yang murah bisa kok ditanam di sekeliling rumah ya Bu ya, nggak usah beli juga. Nah, misalnya kita saat tanam sayur kangkung, sayur bayam juga Bu ya, wortel. Nah, di sini ibu-ibu PKH harus bisa memenuhi gizi untuk anak dan ibu hamilnya Bu ya, supaya terhindar dari yang namanya stunting, pertumbuhan yang tidak sesuai dengan umur. Lanjut Bu, ada 10 pesan umum untuk gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati berbagai makanan pokok yang ada di Indonesia. Kedua, perbanyak makan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Dan keempat, biasakan mengkonsumsi karbohidrat, beras, jagung, dan lain-lain. Terus kelima, batasi mengkonsumsi pangan manis asin yang berlebihan untuk menghindari berbagai penyakit. Keenam, biasakan sarapan pagi. Dan ketujuh, biasakan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Dan 8, biasakan membacakan label pada makanan sebelum membeli. Gunanya untuk melihat kandungan gizi yang ada pada makanan tersebut. 9, pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar supaya terhindar dari yang masalahnya gizi buruk, kuman. Jadi cuci tangannya harus benar ya Bu ya. Selanjutnya, lakukan aktivitas fisik dan cukup untuk mempertahankan berat badan normal. Demikian Bu, isi piringku yang harus ibu-ibu KPM penuhi. Setiap pencairan harus dibelanjakan uangnya secara cerdas dan cermat ya Bu ya, untuk beli gizi seimbang untuk keluarga, untuk ibu hamil juga. Nah, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak-tidak, misalnya belanja, jalan-jalan, itu adalah hal yang salah. Ingat selalu tujuan pemerintah memberikan kita bantuan sosial yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu agar terhindar dan keluar dari garis kemiskinan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku anak sehat. Ayo nyanyi-nyanyi. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, bunda selalu waspada. Pertolongan oralit selalu siap sedia. Dadah.